boleh menjadi berkat dan boleh menjadi semangat spirit dalam pelayanan kita, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, kita akan bangkit berdiri bersama-sama, kita akan menaikkan suatu pujian, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Dia, masuk dalam hadiratnya, kita tersungkur di kakinya. Saatku masuk ke hadirat-Mu. Yang Tuhan limpahkan kepada kami, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan bergereja. Di hari Sabat ini Tuhan, kami ingin meninggikan, memuliakan akan nama-Mu. Kami rindu berdengar-dengaran dengan sabda-Mu yang terus akan memurnikan hati kami dalam pengiringan kami kepada Tuhan, yang membawa kami memiliki pengalaman hidup bersama dengan Kristus. Kami menyerahkan ibadah raya di pagi hari ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Mulia bagi Bapa,
kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mengucap syukur di hari Sabat yang diberkati oleh Tuhan. Kita boleh bersama-sama beribadah, dan juga sepanjang bulan ini kita diingatkan kembali ini adalah bulan keluarga. Tidak hanya kita akan membangun fellowship secara lebih intim bersama dengan keluarga besar Jemaat GKMI, di mana kemarin kita bersama-sama kemah keluarga di Bandungan, tetapi juga terus kita akan bangun fellowship sepanjang bulan ini di persekutuan gabungan keluarga. Saya ingatkan kembali, jadi persekutuannya bukan lagi masing-masing kelompok dengan jadwal yang ada, tetapi sepanjang bulan Juli ini kita akan gabung menjadi satu dengan koordinator kelompok-kelompok persekutuan yang lainnya. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama hadir dalam persekutuan gabungan di gereja di belakang halaman gereja jam 6 sore. Mari kita membangun hubungan kasih kita, persaudaraan kita bersama seluruh jemaat, sehingga keluarga besar Jemaat GKMI semakin kuat dalam kesehatian dan kesatuan di dalam Tuhan. Demikian juga saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita membangun fellowship itu dalam keluarga kita masing-masing. Momentum ini kita gunakan untuk membangun persekutuan yang intim bersama dengan keluarga inti. Luangkan waktu untuk bagian keluarga kita agar boleh merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan, sehingga sepanjang bulan keluarga ini sungguh kita boleh merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, ada tambahan pengumuman bahwa ada ibadah wanita Bamak Kecamatan Bangsri yang akan diadakan besok hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 jam 2 siang di GBDI Bundu. Mari Bapak Ibu kita akan bersama-sama, kita akan naikkan pujian kita kepada Tuhan. Bilih roh suci makarya ing manah kula memuji Gusti kanthi sukarna. Kita akan nyanyikan pujian dengan penuh sukacita. Kita pujikan dengan tepuk tangan. Bilih roh suci makarya ing manah kula Awe
pikiran kita fokus masuk dalam firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mas Handika. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita akan siapkan hati kita dengan satu pujian, Peganglah Tanganku Roh Kudus.
bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas ibadah hari Minggu ini Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa hamba-Mu Tuhan dapat berdiri di tempat ini, menyampaikan firman Tuhan untuk jemaat-Mu di GKMI Bangsri. Tuhan, kiranya Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kami semua, ilhami hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, agar apa yang keluar dari mulut hamba-Mu boleh Tuhan memuliakan Engkau. Berikanlah Roh Kudus-Mu Tuhan kepada kami semua Tuhan, untuk mencerna firman Tuhan dan mengimaninya, menghidupinya setiap hari dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan ibadah ini kepada tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya Tuhan, amin. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Saya mengucap syukur bisa berdiri di tempat ini, menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu semuanya. Tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Handika Yohanes Simbolon, lahir dari kedua orang Batak. Saya melayani dari kecil, saya hidup melayani bersama ibu saya. Saya bergabung di GKMI sejak SMP kelas 1, umur sekitar 13 tahun, 14 tahun. Saya bergabung ke GKMI dan mendalami iman saya, pelayanan saya, dan akhirnya bersekolah teologi di UKDW. Saya telah lulus dan sekarang sudah siap melayani gereja-gereja. Nah, Bapak Ibu, mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Saya diberikan tema oleh Bu Tari adalah kuasa kesehatian dan kesatuan dalam melayani Tuhan. Mari sama-sama kita buka di Keluaran pasal yang ke-17, ayat 10 sampai ayat yang ke-16. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu semuanya. Keluaran pasal 17 ayat 10 sampai 16. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkan di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangan tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirman Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini ke dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua
bahwa aku telah menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, membaca Keluaran ini saya agaknya cukup kebingungan. Karena ayat ini berkata tentang peperangan, tapi tidak menggambarkan peperangannya itu seperti apa. Saya mencari-cari, ternyata ini adalah peperangan pertama dari bangsa Israel. Ini adalah peperangan pertama dari bangsa Israel setelah mereka keluar dari Mesir. Ini adalah peperangan pertama. Dan yang menarik adalah sebelum mereka berperang, di Keluaran pasal yang 17 ayat 1, di kota yang sama, di tempat yang sama, di Rafidim, mereka sedang bertengkar ternyata Bapak Ibu. Musa dan bangsa Israel sedang bertengkar. Ini menarik ya ketika kita baca Alkitab, semuanya, perikop demi perikop, kita tidak hanya terfokus pada ayat yang saat ini kita baca, tapi menarik juga ketika kita melihat ayat yang sebelumnya. Ada pertengkaran antara bangsa Israel, umat yang dikeluarkan Musa dari tangan Firaun. Mereka berkata, kenapa dikeluarin kami dari bangsa Israel, dari Mesir? Kami nggak ada minum, ternak kami mati. Katanya seperti itu. Elektabilitas bangsa Israel kepada Musa sedang turun-turunnya. Dan ketika mereka sedang di Rafidim, mereka diserang oleh orang-orang Amalek. Ini menarik, karena penyerangan orang Amalek adalah, orang-orang Amalek ini mereka sudah ahli perang Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tahu Haman itu adalah orang Amalek. Jadi kita bisa melihat ya, seorang Haman yang adalah Perdana Menteri dari Persia, berarti kita bisa melihat ada kualitas pada orang-orang Amalek, terutama seni berperang. Dan orang Israel sudah lama menjadi budak, mereka belum pernah berperang Bapak Ibu. Menarik ya, orang Israel belum pernah berperang. Jadi kalau dibilang mereka sedang diserang secara tiba-tiba, dadakan, bahasa Inggrisnya ambush, mereka sedang dikepung oleh orang Amalek. Dan mereka tidak punya pengalaman berperang sama sekali. Dan jumlah mereka tidak terlalu banyak. Maka dikatakan kalau di ayat 8 itu, Musa memerintahkan Yosua, bukan Musa sendiri yang maju kepada perang, memerintahkan Yosua untuk memilih orang-orang terpilih supaya berperang melawan Amalek. Satu lagi yang menarik adalah, ini pertama kali nama Yosua disebutkan menjadi pemimpin, memimpin sebuah pasukan. Menarik ya, ketika bangsa Israel sedang elektabilitas Musa sedang turun, bangsa Israel sedang tidak percaya Musa, tiba-tiba dia memilih seorang hamba dari Musa, Yosua, untuk berperang membela mereka, membela Israel. Ini rasa-rasanya orang Israel itu sedang makin tidak percaya kepada Musa. Tapi Yosua ketika diperintahkan oleh Musa, dia tidak bertanya lagi, mengapa aku belum terbiasa memimpin, kenapa aku dikasih kepercayaan untuk memimpin orang-orang berperang melawan Amalek. Ada tugas-tugas yang diberikan oleh Musa kepada Yosua. Yosua berperang, Musa menaikkan tangannya, kalau kita baca di ayat yang ke-9, pergilah berperang melawan orang Amalek, aku akan
besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Jadi tugasnya Musa adalah memegang tongkat Allah. Tambah bingung lagi lah orang Israel. Ini Musa bukan ikut berperang, malah dia jauh di belakang memegang tongkat Allah. Musanya kemana? Tidak berperang, ikut berperang bersama bangsa Israel melawan Amalek. Tapi Bapak Ibu, kalau kita cermati baik-baik di ayat ini, ada tugas-tugas yang diberikan. Belum nyala ya? Oke. Bisa? Peperangan bangsa Israel dengan orang Amalek di ayat 17 ayat 8, bangsa Israel diberikan kuasa oleh Allah, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya lebih kuatlah Israel, dan apabila ia menurunkan tangannya lebih kuatlah Amalek. Ada tugas dan tanggung jawab. Musa mengangkat tangannya sambil memegang tongkat Allah. Yosua dengan beberapa orang pilihan berperang dengan orang Amalek. Harun dan Hur menemani Musa. Nah, teringat tugas itu saya teringat sebuah film Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu yang pernah menonton film ini bersama anak-anaknya? Ini adalah film Inside Out. Ada seorang ayah yang melihat perubahan emosi dari putrinya, sehingga dia tertarik untuk meneliti dan akhirnya membuat sebuah film, judulnya Inside Out. Inside Out. Saya akan mengajak Bapak Ibu mengenali karakter-karakter dari film Inside Out. Ini adalah Riley, seorang remaja yang sedang berpindah rumah dengan keluarganya dan meninggalkan segala kenangan dan teman-temannya di tempat yang lama. Jadi terbayang ya, kalau anak sudah punya teman dan akhirnya harus pindah rumah, ganti teman lagi, ganti lingkungan lagi, ganti sekolah lagi, kebayang gimana anak sedang sedih-sedihnya, sedang bingung-bingungnya, sedang ngambek-ngambeknya dengan orang tua. Ini adalah karakter Joy, karakter yang pertama kali muncul. Ini emosinya Riley yang pertama kali muncul ketika Riley lahir. Joy ini bertugas menjaga kebahagiaan seorang anak bernama Riley dan merupakan emosi paling dominan di dirinya. Ini adalah sadness, emosi kesedihan. Ini adalah anger, menjaga Riley dari ketidakadilan, supaya dia bisa ngomel dari orang yang ngebully dia dan lain sebagainya. Ini adalah disgust, menghindari Riley dari hal-hal beracun serta menjaga kehidupan sosial Riley. Fear, emosi takut, menjaga dan menghindari Riley dari hal-hal yang berbahaya. Singkat cerita, Riley sedang gundah gulana. Maka film itu menceritakan bagaimana keadaan otak saat anak sedang remaja. Joy merasa bahwa dirinya paling pertama muncul. Dia paling bertanggung jawab menjaga Riley untuk tetap bahagia. Tidak boleh menderita, tidak boleh menangis. Joy punya tanggung jawab, merasa dia pertama kali keluar, dia merasa bahwa kesedihan tidak perlu. Sehingga Joy selalu menyingkirkan sadness dalam setiap keadaan yang menurut Joy ini tidak baik untuk Riley. Dia tidak mengizinkan Riley untuk menangis. Kebayang ya ketika kita sedang ingin bersedih tapi tidak boleh nangis. Saya jadi ingat ketika mama saya meninggal, saat sedang sedih-sedihnya, sedang menangis, lalu ada orang yang berkata, sudah tidak usah nangis. Wah, itu perasaan saya hancur lebur. Kok seseorang yang saya cintai meninggal, saya tidak boleh nangis? Saya bingung. Sama yang dirasakan oleh Riley. Joy merasa bahwa tangisan tidak penting. Sehingga dia berusaha untuk menciptakan memori-memori inti yang bahagia tanpa tangisan.
Sehingga tidak tahu apa fungsi dari sadness itu selain menangis, membuat malu saat di sekolah dan lain sebagainya. Tidak tahu apa fungsi dari sadness. Sampai suatu ketika sadness memegang kendali. Sadness tanpa sengaja saat Joy tidak memperhatikan, sadness memegang papan kendali yang mengakibatkan Riley akhirnya menangis di sekolahnya. Menangis sejadi-jadinya karena perasaannya sudah ditumpuk lama. Dia menangis. Namun anehnya, perasaan menangis yang remaja Indonesia usia 10 sampai 17 tahun memiliki masalah kesehatan mental, sementara 1 dari 20 remaja Indonesia memiliki gangguan mental dalam 12 bulan terakhir. Ini ngeri ya. Kita sama-sama mau merespon ini dengan sungguh-sungguh, karena ini menjadi sebuah momok yang sedang dihadapi oleh tidak hanya gereja, negara sedang menghadapi ini. Karena jumlah orang depresi, remaja depresi di Indonesia sedang meningkat pesat. Asosiasi Pencegahan Bunuh Diri Indonesia mengatakan bahwa provinsi dengan tingkat bunuh diri tertinggi ada di Jawa Tengah, di Yogyakarta, Maluku Utara, dan Kepulauan Riau. Kita sedang ada di Jawa Tengah. Ternyata angka bunuh diri di Jawa Tengah tinggi sekali. Ini sudah bunuh diri ya. Yang percobaan bunuh diri ada di Sulawesi Barat, Gorontalo, Bengkulu, Sulawesi Utara, dan lain sebagainya. Ada problematika serius seperti bangsa Amalek, seperti orang-orang Amalek. Kita sedang diperhadapkan atau kita sedang diserang oleh yang namanya mental health, depresi pada anak remaja. Bagaimana gereja harus menghadapi permasalahan ini? Belajar dari teladan Musa, Harun, Hur, dan juga Yosua. Kita mau belajar dari Yosua. Gereja sudah diberikan tugas oleh firman Tuhan untuk merangkul segenap orang, merangkul segenap siapapun itu, apalagi kalau di GKMI kita kenal dengan iman Injili ya Bapak Ibu. Kita kenal dengan iman Injili. Kalau dilakukan iman Injili yang murni takkan tidur, yang lapar diberi makan, yang susah dihiburkan, yang telanjang diberi. Itulah. Saya agak lupa ternyata. Yang tidak punya baju diberi pakaian. Yang buta timpang dilayani. Janda piatu juga dikasihi dan dilayani. Ini sebuah iman Injili kita sebagai orang Mennonite. Kita diminta, diajak untuk menjadi tempat yang paling nyaman bagi orang-orang yang sedang membutuhkan. Dalam hal ini khususnya adalah orang-orang yang sedang depresi. Dan terlebih khusus adalah anak-anak muda dan anak-anak remaja. Fokus pelayanan sinode saat ini sedang merujuk pada kesehatan mental dan juga pelayanan anak. Terakhir saya di konven anak juga mengalami hal yang sama. Informasi yang saya dapatkan adalah informasi seputar kesehatan mental anak sedang tidak baik-baik saja juga. Berarti penting, ada Amalek-Amalek yang kita lupa sadari, dan dia sedang menyerang kita, mengepung kita tiba-tiba. Kalau kita terlambat menanganinya, maka binasalah kita seperti binasalah orang Israel jikalau tangan Musa turun. Karena tidak bisa kita lawan lagi ketika anak-anak sudah meninggalkan gereja. Ada sebuah kisah tentang seseorang yang sedang ke gereja. Dia kelelahan, dia ke gereja pagi-pagi, lupa mensunyikan handphonenya. Suatu ketika handphonenya sedang mulai berkhotbah, handphonenya berbunyi keras sekali.
Pendeta dari atas mimbar berkata, matikan handphonenya. Orang dari belakang majelis menyamperin dan meminta untuk mematikan handphonenya. Dia merasa bahwa itu adalah kesalahan besar, merasa tidak diterima. Ketika selesai ibadah dia ditegur karena handphonenya berbunyi. Putus asalah dia, pergilah dia ke bar, Bapak Ibu. Pergilah dia ke bar, dia minum di sana, tapi karena sedang sedih, merasa sedang tidak berguna karena baru diomelin di gereja, dia tidak sengaja menumpahkan gelas, menjatuhkan gelas, menyenggol gelas, dan gelasnya pecah berserakan. Ketika itu juga dia disamperin oleh orang di bar itu. Dia merasa takut akan diomelin lagi. Namun yang terjadi adalah dia malah dirangkul, katanya, apakah kamu tidak terluka? Kamu baik-baik saja? Silakan pindah tempat, ke tempat yang lebih bersih. Dan minumannya diganti. Singkat cerita, dia tidak pernah datang lagi ke gereja. Tapi setiap hari dia pergi ke bar. Setiap hari dia pergi ke bar. Karena dia merasa di bar dia dilayani, dia tidak dihakimi. Dan dia diterima atas kesalahan-kesalahan kecilnya. Bapak Ibu, kadang kita sebagai gereja melupakan hal-hal kecil tentang jemaat yang paling terkecil, misalnya anak sekolah minggu. Kita melupakan jemaat sekolah minggu, kita melupakan kaum perempuan, kita melupakan remaja dalam pelayanan-pelayanan kita. Saya pribadi masih bergumul dengan pelayanan saya. Kemana saya bisa melayani? Dan apakah saya bisa memuaskan setiap aspek, setiap kalangan saat saya melayani? Seperti Musa, jelas Musa tidak bisa melayani bangsa Israel secara penuh. Selalu ada kurangnya, selalu ada cacatnya. Dan menghadapi bangsa Israel itu sepertinya berat sekali ya. Berat sekali. Dan itu yang sedang dialami oleh gereja saat ini. Bisa jadi gereja bingung kepada pelayanan kepada siapa? Kepada orang-orang lansia, karena lansia juga butuh dilayani. Kepada orang-orang dewasa muda yang menikah juga butuh dilayani. Namun investment kita, perhatian kita kepada anak-anak, kepada remaja menjadi hal yang seringkali kita abaikan karena mereka masih remaja, masih kita anggap sebagai orang yang masih bisa diajarin yang biasa-biasa aja. Ceritanya nggak usah berat-berat lah, yang penting bisa ngajar anak sekolah minggu misalnya. Banyak gereja mengalaminya, termasuk gereja tempat saya dibesarkan. Ada hal-hal tersebut, dan kita dibantu oleh sinode menyadari hal tersebut, dan diajak sama-sama untuk satu misi. Kita diajak untuk sama-sama satu hati. Gereja diminta setia untuk melakukan tugas yang diberikan. Dua gereja diminta untuk doa serta harapan kepada Allah tanpa henti seperti Musa. Musa mengangkat tangannya dengan penuh harapan, pasrah kepada Tuhan. Kita diminta untuk berdoa setiap pelayanan kita. Saya yakin di tempat ini sudah menggalakkan doa dengan penuh semangat. Karena ibadahnya lebih banyak dari gereja saya juga. Gereja saya 1 minggu aja. 1 minggu 1 kali. Di sini bisa sampai 2 kali, 3 kali ya Bu 1 minggu. Ini luar biasa. Saya bersukacita, bersyukur bisa mengenal GKMI Bangsri dan mengalami pelayanan itu sendiri di tempat ini. Saya kemarin bercakap-cakap dengan Ibu Utari, saya melihat, wah menarik sekali ketika pelayanan-pelayanan atau tanggung jawab di gereja diberikan kepada keluarga-keluarga. Ini menandakan keluarga-keluarga menjadi aktif.
diikut sertakan, dilibatkan dalam pelayanan. Nggak semua gereja menerapkan sistem ini, sehingga seringkali yang pelayanan itu toh bosan ngelihatnya sepertinya. Tapi mau diapain lagi? Itu orang-orang yang mau melayani. Banyak orang tidak terpanggil untuk melayani. Tapi di gereja ini saya melihat sebuah pengalaman baru yang saya mau bawa pulang ke GKMI tempat saya dibesarkan. Sebuah pengalaman yang luar biasa tentang sebuah kesehatian. Kita diminta sehati untuk merangkul anak-anak remaja, dewasa, dan juga anak-anak. Setelah itu kita diminta untuk berdoa dengan pasrah, Bapak Ibu. Kita diminta berdoa dengan pasrah, menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa kekuatan kita tidak sanggup. Dikatakan Musa tangannya lelah. Itu luar biasa ya. Seorang Musa tangannya lelah. Saya juga kalau ngangkat tangan seharian penuh ya, pegel juga. Dan akhirnya bakalan turun juga. Tapi yang terjadi ketika doa surut, maka orang Amalek menang. Tadi anak-anak kita bisa hilang ketika kita berhenti mendoakan mereka. Maka muncullah peran Harun dan Hur. Harun dan Hur muncul perannya. Saya mengibaratkan Harun dan Hur sebagai gereja yang diminta menjadi komunitas yang PK. Ini PK bukan penjahat kelamin Bapak Ibu ya. PK adalah sebuah sifat sadar dan bertindak. Dia sadar dan akhirnya bertindak, tidak hanya diam ya. Dia sadar, ya udah sadar tok. Tapi PK adalah sebuah sifat itu berarti menjadi sebuah kebiasaan ya, sudah dilakukan terus menerus, dan akhirnya sudah tanpa disuruh lagi. Gereja diminta PK seperti Harun dan Hur, yang dengan sigap pada ayat yang ke-12, ketika tangan Musa penat, Harun dan Hur tidak diminta Musa untuk tolong ambilkan batu, tidak. Ketika Musa penat, mereka sigap, mereka PK, mereka sadar. Karena mereka punya satu misi apa tadi? Kemenangan atas orang Amalek. Kalau tangan Musa turun, maka musnah sudah pasukan yang turun berperang melawan Amalek. Karena Amalek akan semakin kuat jikalau tangan Musa turun. Mereka membuat batu di bawah Musa untuk Musa duduki dan memegang tangan Musa kanan dan kiri. Harun memegang yang kanan, Hur memegang yang kiri. Kita ibaratkan ini sebagai kita, orang-orang yang melayani jemaat di gereja, melihat siapa di sekeliling kita yang sedang lelah, letih, lesu. Mari sama-sama kita menjadi PK. Kita diajak untuk menjadi PK. Sadar dan akhirnya kita melakukan. Kita merangkul. Cukup menarik dalam kehidupan pelayanan saya. Saya berkuliah tahun 2015. Saya akhirnya lulus, harusnya lulus bersama dengan kawan-kawan saya itu 2019 harusnya. Karena satu dan lain hal, saya memutuskan untuk cuti kuliah dan tidak meneruskan pelayanan saya. Inginnya berhenti saja. Namun ada seorang pendeta, namanya Ibu Janti Direja, istrinya Pak Paulus Sugeng. Dia setiap minggu setia menghubungi saya, menanyakan kabar, mendoakan saya, meskipun tidak saya baca dan tidak saya balas. Karena sedang terpuruk waktu itu. Saya merasa chat dari siapapun adalah sebuah ancaman. Maka WhatsApp saya matikan,
Online-nya saya matikan supaya tidak terlihat sedang online. Ketika saya baca pesan dari orang, saya matikan juga tanda checklistnya supaya tidak menjadi biru. Supaya orang tidak sadar bahwa saya membaca pesannya. Supaya saya dilupakan dan ditinggalkan. Dulu seperti itu. Tapi selama 4 tahun, 3 tahun, Ibu Janti ini selalu memberikan pesan kepada saya. Menanyakan kabar, mendoakan saya selalu. Saya bersyukur karena beliau, saya terpanggil lagi untuk menyelesaikan kuliah saya, dan akhirnya saya lulus dari Duta Wacana. Ini sebuah kepekaan. Ada yang membutuhkan, saya membutuhkan orang-orang yang merangkul saya waktu itu. Dan beliau hadir tanpa saya minta. Meskipun saya pernah tidak menghiraukan beliau sama sekali selama 1 tahun penuh. Namun beliau terus berpesan kepada saya, mengirimi saya WhatsApp, dan akhirnya saya tergerak untuk membaca. Dan saya tersentuh ketika membaca segala pesannya, isinya adalah menanyakan kabar. Sehatkah? Apa yang mau didoakan? Selalu seperti itu. Kita diminta menjadi gereja yang PK. Seperti Harun dan Hur, kita diminta untuk menjadi PK. Dan juga kita diminta oleh Tuhan, ketika kita sudah berhasil, ketika kita sudah bersuka cita, kita diminta untuk mengingat. Kalau di Keluaran ditulisnya adalah, dituliskanlah. Tuhan berkata kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada orang Amalek. Kita diminta untuk selalu ingat apa yang terjadi, kasih setia Tuhan apa yang sedang kita alami, dan bagaimana penyertaan Tuhan menyertai kita senantiasa. Kita diminta menuliskan, Bapak Ibu. Jadi jangan dilupakan begitu saja. Ketika kita sudah melewati sebuah persoalan, renungkanlah, tuliskanlah, ingatlah selalu. Supaya kita selalu mengingat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyertai kita selalu, senantiasa. Kita diminta untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena kita tanpa Tuhan tidak bisa apa-apa. Kita tidak bisa berpelayanan jikalau kita tidak tanpa Tuhan. Kita tidak bisa merangkul anak muda jikalau kita tanpa Tuhan. Jadi gereja diminta sama-sama untuk punya satu hati. Apa common goals-nya kita? Apa tujuan kita yang sama? Karena yakin kita punya tujuan yang berbeda-beda. Tapi dari tujuan yang berbeda-beda, jika dikumpulkan, pasti salah satunya adalah tujuan yang sama. Kita ingin gereja ini berlangsung 100 tahun ke depan juga. Kita ingin gereja ini punya anak-anak muda yang militan. Kita ingin gereja ini menjadi gereja yang memberkati siapapun. Tadi menjadi gereja yang injili, gereja yang merangkul setiap kalangan. Kita harus memiliki common enemy. Punya musuh itu nggak selalu buruk, Bapak Ibu. Ketika kita punya satu hal yang harus kita waspadai, kita akan menjadi kuat. Musuh kita bersama adalah mental health. Kesehatan mental anak-anak kita. Kesehatan mental orang muda, kesehatan mental anak-anak sekolah minggu. Dengan demikian kita menjadi satu kesatuan juga dengan GGKMI di seluruh Indonesia. Melayani anak-anak remaja dan melayani sekolah minggu. Itu adalah sebuah tujuan yang sedang diharapkan oleh Sinode untuk GGKMI lakukan. Kita diminta untuk memuji Tuhan setelahnya. Saya mau ajak Bapak Ibu menyanyikan sebuah lagu
Boleh dikembalikan ke slide terakhir. Ini sebuah lagu yang saya cari-cari. Apa kira-kira yang bisa aku nyanyikan, aku pujikan kepada Tuhan dalam respon firman Tuhan. Ke slide terakhir saja langsung. Udah bisa ya? Maaf Bapak Ibu ya, saya kurang saat berseru agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduanku, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi menceritakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mau nyanyikan lagu ini sepenuh hati. Satukan hati kita menjadi sebuah kesatuan. Akan diri Di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi menceritakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Kita diminta menjadi satu hati. Kita diminta menjadi sebuah kesatuan jemaat GKMI Bangsri. Sebuah kesatuan. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan atas firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan melihat tokoh-tokoh yang penting dalam firman Engkau. Kami belajar dari Yosua Tuhan, yang gigih berjuang di peperangan karena tugasnya adalah menyelamatkan bangsa Israel. Kami mengucap syukur Tuhan, kami melihat sosok Musa yang berserah kepada Tuhan. Dengan penuh serah dia berdoa kepada Tuhan untuk
menyelamatkan bangsa Israel berperang melawan orang-orang Amalek. Kami mengucap syukur Tuhan, kami diberikan penglihatan pada sosok Harun dan Hur yang sigap, tanggap menolong Musa supaya tangannya tidak turun dan akhirnya membuat bangsa Israel kalah. Kami punya sebuah masalah yang sama Tuhan. Kami punya musuh bersama. Kami punya peperangan kami. Kami ingin berperang Tuhan, melawan kesehatan mental anak-anak kami, kesehatan mental para anak-anak remaja. Mereka membutuhkan orang-orang dewasa. Mereka membutuhkan rangkulan dari bapak ibunya, dari pelayan Tuhan. Kami ingin melayani anak sekolah minggu dengan penuh sungguh, karena anak-anak adalah yang penting bagi Tuhan Yesus. Ini adalah tujuan kami bersama Tuhan. Menjadi gereja yang merangkul segala aspek. Menjadi gereja yang merangkul segala kalangan. Menjadi tempat yang nyaman untuk berkeluh kesah, untuk bersanda gurau, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami tidak ingin pergi ke tempat lain di mana hati kami dimenangkan, di tempat yang tidak ada Tuhan di dalamnya. Kami ingin Tuhan, hati kami dimenangkan oleh gereja di mana nama Tuhan kami muliakan, di mana kami berseru pada Tuhan, di mana kami mengingat akan setiap pekerjaan baik yang telah Engkau lakukan kepada kami. Terima kasih atas firman Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan, telah Engkau jadikan satu melalui gereja GKMI Bangsri. Kami menjadi satu, menjadi jemaat GKMI Bangsri. Kiranya Tuhan, firman-Mu boleh kami hidupi siang dan malam. Nama Tuhan yang dimuliakan. Mari semua yang percaya kita katakan amin. Saya serahkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Bila apa yang sudah tersampaikan boleh menolong kita. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semua itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama untuk persembahan kita. Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami, Allah yang kami sembah, yang kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, oleh karena kebaikan, kasih dan kemurahan Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama merasakan lawatan Tuhan, kami boleh merasakan jamahan Tuhan, kami boleh memuliakan Tuhan, kami boleh mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Dan kesempatan pada pagi hari ini Tuhan, kami juga mengucap syukur melalui persembahan yang akan kami berikan kepada Tuhan, yang akan kami persembahkan. Kiranya Tuhan juga akan memberkati bila persembahan kami ini Tuhan boleh menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan di gereja, di tempat ini. Terima kasih Tuhan, bila ajar kami untuk senantiasa dengan tulus ikhlas memberikan apa yang Tuhan sudah berikan, anugerahkan kepada kami berkat setiap hari, selalu baru dan baru di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau serahkan persembahan kami pada pagi hari ini. Amin. Silakan duduk kembali. Dan pada pagi hari ini kita akan juga menaikkan doa syafaat yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Utari. Kita akan angkat satu pujian, Jaminan Mulia.
Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari. Menyertai perjalanan hidup keluarga besar jemaat GKMI Bangsri. Kami mengucap syukur karena kami memiliki Allah yang baik, Allah yang menerima kami adanya, Allah yang mencurahkan kasih-Nya tiada henti, bahkan selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang Tuhan beri dan limpahkan kepada kami, agar kami pun belajar setia kepada Tuhan di dalam kehidupan yang Tuhan percayakan dan anugerahkan bagi kami. Pagi hari ini kami mengucap syukur, kami bersama dengan keluarga besar jemaat GKMI Bangsri, kami boleh melakukan kegiatan kemah keluarga. Tuhan, apa yang sudah ditabur, apa yang kami refleksikan bersama-sama, kami membangun kebersamaan dan sukacita bersama-sama dengan keluarga besar jemaat GKMI Bangsri. Tidak hanya berhenti ketika kami mengikuti kemah keluarga, tetapi terus akan kami hidupi dan kami lakukan dalam kehidupan bergereja di mana Tuhan tempatkan setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan melimpahkan kepada kami sukacita. Tuhan mencukupkan segala dana yang kami butuhkan bahkan berkelebihan. Kami mengucap syukur Tuhan melimpahi kami dengan kesehatan dan kesegaran, tidak hanya fisik kami tetapi juga roh kami di dalam Kristus. Kami memuji-muji dan memuliakan akan nama-Mu, Allah yang hidup, yang kami sembah dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Pagi ini kami juga ingin serahkan perjalanan gereja kami ke depan, ke dalam tangan kasih-Mu, agar di tahun pertama ini kami sungguh memiliki akar dan dasar yang kuat di dalam Kristus. Pengenalan kami semakin lebih mendalam, sehingga kami akan menjadi kokoh di dalam menapaki hari-hari yang Tuhan percayakan dalam kehidupan baik berkeluarga maupun bergereja di tempat ini. Kami menyerahkan majelis setiap komisi ke dalam tangan kasih-Mu, agar kami dimampukan mengerjakan apa yang kami kerjakan dan sepakati bersama-sama, agar lewatnya setiap jemaat dapat bertumbuh di dalam Kristus. Pagi ini kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang Tuhan izinkan mengalami pergumulan di dalam hidup. Kami percaya ada Tuhan yang hadir dan menolong kami. Ada Tuhan yang menguatkan dan mengokohkan kami. Mereka yang lemah secara fisik, mereka yang lemah secara iman, saudara kami yang mengalami pergumulan di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan rumah tangga, kami terus membawa kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan membuka jalan, memberi pengalaman hidup berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga membuat umat-Mu semakin percaya dan mengasihi akan Engkau. Kami juga ingin serahkan kegiatan kami sepanjang 1 bulan ini di bulan keluarga ke dalam tangan kasih-Mu, agar setiap keluarga-keluarga yang ada dilawat dan diberkati oleh Tuhan, diperbaharui hatinya di dalam pengiringan akan Tuhan, baik dalam perenungan-perenungan maupun di dalam kehidupan kami bersama-sama bergereja. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan memampukan dan menolong setiap kami. Kami juga menyerahkan TK dan PAUD Esther ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong kami, agar di tahun ajaran baru ini kami sungguh merindukan Tuhan terus kirim anak-anak untuk belajar di TK dan PAUD Esther. Tuhan mengurapi dan memberkati yayasan, kepala sekolah, guru, orang tua, sehingga boleh bekerja sama-sama mendampingi anak-anak yang Tuhan percayakan untuk dididik di TK dan PAUD Esther di GKMI Bangsri. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk GKMI yang di bulan ini bersama-sama menyambut bulan keluarga ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk pelayanan misi, baik lembaga-lembaga BIPKA, lewat berita GKMI maupun lewat lembaga-lembaga yang lain, demikian juga lewat kehidupan kami
bergereja di tempat ini. Kami sungguh rindu hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan dan dipakai oleh Tuhan mewartakan kasih Kristus di tengah-tengah orang yang belum percaya kepada Kristus. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih. Pagi ini kami juga ingin menyerahkan setiap kami yang hadir di pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan menyertai seluruh sidang jemaat-Mu, agar mereka sungguh boleh merasakan kebaikan, kemurahan dan lawatan Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Dan Tuhan menolong setiap pergumulan-pergumulan yang jemaat-Mu alami. Kami menyerahkan untuk ibadah pemuda nanti siang ke dalam tangan kasih setia-Mu, pemuda remaja dalam kebersamaan. Biarlah lewat apa yang kami lakukan menjadi wadah yang baik bagi pemuda remaja. Tidak hanya bersekutu bersama dengan Tuhan, tetapi juga membangun keakraban satu dengan yang lainnya. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk Bapak Manahan Ambarita yang Tuhan tambahkan usia 1 tahun. Tuhan memberkati anak-Mu. Kami percaya Tuhan punya rencana yang baik atas hamba-Mu, atas keluarga yang dibangun, atas kehidupan pelayanan yang Tuhan percayakan. Tambahkan pengalaman iman berjalan bersama dengan Tuhan. Tambahkan hatinya semakin mencintai dan mengasihi akan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan memberkati akan hamba-Mu dalam pekerjaan yang ditekuni, keluarga yang dibangun bersama-sama. Sehingga lewat keluarga Pak Ambarita, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan doa-doa syafaat kami. Kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan kasih Allah kami, Tuhan Yesus yang hidup. Amin. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Sebagai jemaat Minonet, marilah kita mengikrarkan komitmen pemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami mengucap syukur untuk ibadah raya yang diberkati oleh Tuhan. Dan ketika kami mengamini akan kebenaran firman-Mu, kami belajar melakukan akan sabda-Mu, maka berkat Tuhan, penyertaan Tuhan ada pada setiap umat-Mu di tempat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu, jadilah pelaku-pelaku firman-Nya, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus akan senantiasa menyertai saudara-saudara sekarang sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin.